dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Impossible is nothing. Apa? Impossible is nothing. Dan Markus pasal 5 yang kita baca dimulai dengan satu mujizat yang luar biasa, yaitu Yesus meneduhkan angin taufan dan danau, ombak dan gelombang teduh seketika, dan mereka masuk ke daerah Gadara. Gerasa atau Gadara, Gerasa itu salah satu kota di daerah Gadara. Gadara itu didapatkan nama daripada suku Gad. Ada 3 suku di seberang sungai Yordan. Mereka adalah suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manase. Ruben artinya see, a son. Dengan penuh kebanggaan seorang bapak berkata, lihatlah seorang putra. Ini anak sulung. Anak pertama, anak mbarep, anak yang diharapkan jadi putra mahkota. Ada kebanggaan di situ. Tetapi Ruben gagal. Karena dia, saudaraku, waktu dia masih muda, dia suka memakan buah dudaim. Buah dudaim itu menimbulkan libido. Kalau sekarang mungkin ya semacam narkotik atau minuman keras. Dan dia berhubungan dengan Silpa, kundi dari ayahnya. Dan sejak saat itu dia bukan lagi jadi putra sulung. Di dalam firman Tuhan dicatat bahwa Yehuda, putra keempat, menurunkan raja, dan Yusuf menjadi putra sulung. Bahkan punya 2 suku, Manase dan Efraim. Kemudian kita lihat Gad. Dan yang terakhir setengah Manase. Gad artinya pasukan. Luar biasa ya. Namanya pasukan. Nama penting saudara. Ada pekerja kita di Medan jemput saya. Beri kenalkan Pak, namaku Rek. Siapa namanya? Reklame Pak. Namanya reklame saudara. Tapi ini lain saudaraku. Siapa namamu? Pasukan. Oh, kan lain saudaraku. Tetapi apa yang terjadi dengan Gad? Kita membaca bagaimana ada 2 nubuatan untuk dia. Yang pertama adalah Gad akan diserang oleh gerombolan. Kasihan saudaraku. Gad yang akan diserang oleh gerombolan. A troop shall tramp upon him. Tramp itu menginjak-injak. But he shall triumph at last. Dia menyerang tumit mereka. Engkau akan diinjak-injak, tapi akhirnya kamu akan menang. Seringkali di Surabaya kita suka bilang gini, lakoni menang kari. Ya, jagoannya menang terakhir. Saya tidak mau jagoannya menang terakhir. Tuhan menjanjikan kita selalu berada di jalan kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Amin. Tapi puji Tuhan, ada nubuat pengharapan. Yaitu ayat selanjutnya, nubuatan selanjutnya untuk Gad. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina atau singa. Ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Yang memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Katakan panglima. Ia datang pada para kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Apa harapan untuk Gad? Dia yang akan memberikan kelapangan. Siapa di sini mengalami kesesakan? I give you good news. Dia sanggup memberikan kelapangan. Termasuk lapangan kerja saudara ya. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Kamu dalam kesesakan, berserulah kepadaku di waktu kesesakan. Engkau akan kulepaskan dan engkau akan memuliakan aku. Just cry out his name. Yesus. Haleluya. Nah saudara, dalam firman Tuhan ini,
Mereka baru saja ada 4 hal dalam Markus pasal 5. Ya, dimulai dengan 1 ayat sebelumnya, yaitu menghadapi bencana alam. Kita menghadapi Gunung Agung. Bisa apa kita? Ada Dia yang berkuasa. Amin. Ini baru batuk pun belum saudara, tapi mulai demam. Ya, mulai demam saudara. Yesus sanggup meneduhkan badai dan meneduhkan ombak. Yang selanjutnya itu ada orang dirasuk setan. Ada orang gila. Lalu ada wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Tidak ada obatnya, bahkan keadaannya makin buruk. Dan yang ketiga, seorang anak muda yang sudah mati. Seorang gadis kecil yang mati. Ketiga hal ini, ilmu kedokteran manapun tidak bisa membereskannya. Yang wanita itu gambaran pada kanker saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Impossible is nothing. Amin. Saya tunjukkan saudara yaitu peta daripada pembagian suku Israel dan mungkin peta yang zaman Tuhan Yesus. Nah, saudara lihat di situ. Yang di atas itu Sea of Galilee, Danau Galilea. Yesus tinggal di bagian utara. Yaitu dia tinggal di sana di Kafarnaum. Nah, saudara dia membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang di sekitar tempat itu. Lalu langsung berangkat malam hari itu juga. Menyeberang ke bagian paling selatan dari Danau Galilea. Saya lihat bagian suku Gad. Suku Gad, Ruben dan Manase itu di sebelah timur dari sungai Yordan. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Perhatikan ini. Inilah yang namanya Kristen perbatasan. Kristen apa? Kristen perbatasan tidak akan mengalami sepenuhnya berkat Tuhan. Gad akan diserang gerombolan. Diinjak-injak oleh gerombolan. Menang tapi terakhir. Ruben tidak menjadi seorang putra. Ya, dikatakan oleh nubuatan dari ayahnya, jumlahmu akan sedikit. Lu anak sulung, tapi jumlahnya sedikit saudaraku. Berbuah tapi tidak banyak. Lalu Manase itu aneh saudaraku ya. Coba saudara lihat itu. Kalau kita lihat selanjutnya ini rencana Allah. Tetapi akhirnya Manase itu terbagi 2. Ada orang-orang yang tidak bisa melepaskan masa lalunya. Manase artinya ya, God caused me to forget. Tuhan membuat aku melupakan. Apa yang harus kita lupakan di belakang kita? Bukan cuma kegagalan, bukan cuma sakit hati, tapi juga kesuksesan. Banyak orang bergantung pada kesuksesan masa lampau. Itu orang mundur saudaraku. Kita harus selalu menghadap ke depan. Karena itu mata ada di depan kan, bukan di belakang. Amin. Jangan ada yang jadi Kristen perbatasan. Tapi Gad menjadi Gadara. Dan di sana mereka dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Yesus sengaja, saya perhatikan ada satu sudut yang sempit di sana. Seperti pintu gerbang. Tapi pintunya sempit. Tahun ini tahun Ain Het. Ain Het. Het itu seperti pintu gerbang, terowongan, passage. Nah saudaraku, tahun ini adalah tahun terowongan menuju hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bayangkan akan terjadi pada kita. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Het. Saya lihat itu 78. 8 juga artinya makmur. Orang Chinese paling suka angka 8 ya. 8, 8, 8. Mobilnya lihat. 138, 1638. Elu Sanfat. Selamat, selamat. Dan juga saudaraku artinya smone. Fatness. Kalau 8 ditidurkan jadi angka apa saudara? Ayo coba 8 tidur. Jadi apa? Tidak terbatas. Infinity. Coba semua gambar angka 8 tidur. Ya. Apa kabar? Amin. Assalamualaikum. Tidak terbatas. Seperti singa dia akan menerkam. Dia akan menerkam bagian panglima. Batu kepala.
Dan datanglah Yesus. Murid-murid bertanya-tanya. Si guru ini, mereka gagal paham siapa Yesus. Mereka panggil Yesus guru. Dan kemudian malah turun. Orang apa ini? Bahkan Tovan dan danau tunduk padanya. Pelajari seluruh Alkitab. Malaikat tidak berkuasa atas alam. Yang berkuasa atas alam cuma pencipta. Saudaraku, Yesus tidak datang untuk melawat umatnya. Yesus datang inkarnasi. Bukan visitation, incarnation. Tema kita Natal tahun ini, inkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia. Supaya saudara dan saya bisa tahu, kita bisa hidup berkemenangan. Dan Yesus sampai ke pintu gerbang daripada Gadara. Mereka pikir murid-murid, mungkin Yesus mau ketemu pembesar-pembesar di sana. Kita melalui badai dan tofan. Kita melalui segala macam tantangan ini. Untuk apa? Jesus know his purpose. Dia berkata, pintu gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Bahasa aslinya pintu gerbang alam maut tidak akan bertahan. Itu masalahnya dengan kita. Yesus pergi ke pintu gerbang alam maut, kita pergi ke mall. Ngapain kamu? Oh, sedang doa keliling. Ya, kalau ada tulisan seal, ya Tuhan kuatkan kami, kuatkan kami. Kalau ke mall cari jiwa boleh. Yesus merangkak naik ke atas tempat itu. Saudara, saya sempat pergi ke tempat itu. Di titik di mana diperkirakan Yesus merangkak naik ke atas. Bukan jalan, saudara. Saudara, itulah Yesus kita. Saya waktu sampai saat itu, saya coba naik. Tidak bisa, saudara, tidak bisa jalan. Mesti melangkah. Akhirnya kita dinaikkan dengan bis ke atas. Kenapa di perkiraan situ? Karena di sana banyak sekali tulang babi. Orang Yahudi pelihara babi dan makan babi. Ini menggambarkan kenajisan. Kalau kita tidak mengerti yang kita hadapi kuasa gelap, kita gagal faham. Yang datang adalah orang gerasa yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Mereka mencoba merantai dia, mulai pakai tali putus, pakai rantai besi putus. Orang kalau dirasuk roh jahat mau menghancurkan segala peraturan. Hari Sabtu yang lalu ada pertemuan di sini. Lalu ada anak muda di depan pakai baju kaos. Bagus sih, ada tulisannya. Law was made to be broken. Hukum dibuat untuk apa? Untuk dilanggar. Saya bilang lepas kaosmu. Itu hanya bisa dipakai oleh orang yang kerasukan setan. Diikat dalam pernikahan, cerai. Saudara, tidak semua orang dirasuk roh jahat. Orang ini dikatakan he was demonized. Demonized itu dikuasai, dirasuk roh jahat. Ada orang dipengaruhi roh jahat, ada orang dirasuk roh jahat. Paling sedikit saya lihat ada 7 roh jahat di sini. Pertama, unclean spirit. Roh najis. Ruben menurunkan roh najis pada keluarganya. Unclean spirit. Coba tampilkan. Kedua, ya kita banyak lihat sini. Kadang-kadang mulai dengan satu roh jahat. Saudara, kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Kalau amarah berbuat dosa, roh jahat, amarah akan berkuasa atas saudara. Kedua, evil. Sudah najis pasti jahat. Istrinya dipukul. Satu hari ada seorang wanita, matanya biru. Dia dikasih straight oleh suaminya. Saya tanya kenapa? Dia melindungi suaminya. Digigit nyamuk, Pak. Saya percaya gigit nyamuk bisa biru? Nyamuk ISIS. Ketiga, dia menimbulkan teror. Teror menimbulkan ketakutan.
Istri saya cerita waktu saya dulu belum dalam Tuhan. Kalau di rumah baru datang, ting, pembantu saya begini, saudara. Saking takutnya, waktu saya datang, ambilkan es batu. Saking takutnya diambilkan es batu dan batu ditaruh di piring. Ini benar saudara. Menimbulkan teror, violent, kejam, sadis, rage. Perkataan amok, A-M-O-K, itu masuk bahasa Inggris. Aslinya bukan bahasa Inggris, itu bahasa Melayu, bahasa kita. Jadi jangan bilang orang kita itu baik. Sengaja dimasukkan bahasa Inggris amok. Coba lihat demo-demo itu saudaraku. Kemudian saudaraku, dia juga pembunuh, bahkan bunuh diri. Dia memukul badannya dengan batu. Dia berteriak-teriak dan tidak ada seorang pun bisa menjinakkannya. Ada satu, Yesus. Amin. Saudara, kita dipenuhi Roh Kudus. Tidak supaya bisa rasa enak. Tapi supaya jadi saksi yang berkuasa. Satu hari ada seorang encim, kurus tapi cinta Tuhan. Lalu dia maju ke depan waktu siapa di sini mau menerima kuasa Tuhan? Dia maju ke depan. Saya curiga, saya tanya, Cim maju buat apa? Dia orang dari Bondowoso, saudara. Jawabannya begini, itu loh Cuk, supaya bisa nyengkrenyeng Cuk. Bisa nyengkrenyeng katanya saudaraku. Cim kalau nyengkrenyeng pegang listrik Cim. Memang ketika Roh Kudus menjamah kita ada manifestasi. Tapi tidak untuk nyengkrenyeng saudaraku. Amin. Untuk bisa melaksanakan perintah Tuhan. Dan orang ini sangat violent. Dia menimbulkan ketakutan. So bayangkan ada orang gila di situ. Dirasuk setan. Dan itu satu-satunya pintu untuk masuk ke daerah Gadara. Kira-kira melarat enggak saudara? Daerah Gadara. Pasti. Mereka buat apa sih babi? Bukan cuma untuk makanan tapi juga persembahan pada roh-roh jahat. Yahudi saudara nyembah berhala. Kapan itu ada seorang ya jadi jemaat. Dulunya saya kalau ke rumahnya saudara, pintunya ditutup, saudara, lampunya dimatiin supaya saya tidak masuk rumahnya. Satu hari dia bertobat. Gara-gara apa? Saya injili tidak mempan saudara. Nah waktu itu dia hidup bersama dengan seorang wanita buka salon. Tapi saudaraku dia cari kekayaan dari yang lain-lain kan. Ada seekor anjing buduk tidur di depan pintu salonnya. Ada ibu-ibu mau datang ke situ. Salonnya boleh bagus. Begitu masuk ada anjing buduk tidur di situ saudara. Salonnya sepi saudara. Akhirnya bertobat. Kadang-kadang anjing buduk bisa membantu penginjilan saudaraku. Lah kalau suara saya kurang keras, Tuhan pakai bumi goyang, ake lindune. Loh kok diam saudaraku? Tepuk tangan bagi Allah kita. Bertobat. Saudara firman Allah menunjukkan God ada diinjak-injak oleh musuhnya. Dia meninggalkan rumahnya saudaraku. Gerasa itu di tengah-tengah daerah suku Gad. Dia meninggalkan tempatnya tinggal di kuburan-kuburan. Kuburan itu nekropolis. Kotanya orang mati. Saya mau tanya, roh jahat banyak enggak di kuburan? Ayo, nah, ini pertanyaan ini. Oh Pak, di kuburan itu banyak setannya. Apa betul? Ngapain di sana orang sudah mati saudaraku. Dia akan ada di rumah-rumah, bahkan di gedung gereja untuk mencuri firman dari saudara. Jadi kalau ada suara di sini jangan percaya, tolak dia. Amin. Loh, kok diam saudaraku? Nekropolis. Nah saudara, ketika Yesus turun, firman Allah berkata seperti singa. Dia akan menerkam panglima. Firman Allah berkata orang itu lari menyembah kepada Yesus.
Saya kalau pagi punya kebiasaan, ya setelah berdoa, saya bermain-main dengan 2 ekor anjing saya. Saya duduk di sofa, satu lompat ke kiri, satu lompat ke kanan, tapi sebelumnya jilatin kaki dan tangan saya. Proskuneo. They knew their master. Mereka mengenali Tuhan yang ngasih makan pada mereka. Amin. Tetapi saudaraku, roh jahat sejahat-jahatnya mereka berkata, ketika tanya, siapa namamu? Legion. Sebab kami banyak. Pasti ada pemimpinnya kan? Pasti ada jenderalnya ya. Legion itu istilah Romawi untuk tentara 6.000 ke atas. Pasti ada jenderalnya. Dan Yesus menerkam panglimanya. Pada saat itu mereka berkata, kami tahu siapa engkau. Engkau anak Allah yang maha kuasa, anak Allah yang hidup, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Jangan siksa aku sebelum waktunya. Akan tiba waktunya iblis akan dibuang. Pertama ke Abu Zos, Ebis. Lubang tak berdasar. Kedua, dilemparkan ke neraka. Belum ada iblis roja di neraka, belum. Dia ada di udara ini. Di mana ada udara, di situ dia ada. Jangan gagal paham, kalau tidak hampa udara tidak ada. Ada di mana-mana. Dia itu ada di langit tengah, saudaraku. Ya, langit kedua, Mes Uranos. Dia ada di bumi. Dia ada di Denpasar. Kalau tidak percaya, lihat berapa banyak orang cerai. Orang membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya, bunuh diri. So lihat di mana-mana, khususnya di pulau ini. Tapi kabar baiknya, Yesus juga ada di pulau ini. Amin. Yesus berkata, dia pergi ke pintu gerbang alam maut. Dia pergi khusus ke Gadara, saudara. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Unclean spirit and evil spirit itu saudara kembar. Sinonim. Kalau orang najis pasti juga jahat. Saudara, biasa yang jahat itu kan suami. Sekarang enggak juga loh saudaraku. Ya, banyak suami dicakar kucing saudaraku. Ya, nah itu dengar saudara. Keluar dari orang ini. Mereka minta izin pada Yesus. Karena mereka itu tentara. Ada sistem ketentaraannya. Sekarang enggak tahu kenapa banyak anak-anak kita kalau bicara pada saya kayak gaya polisi. Kalau saya ngomong apa, siap, siap, siap. Kalau ngomong izin, izin. Kayak polisi saudaraku. Enggak apa-apa saudara ya. Supaya militan. Siapa namamu? Namaku Legion. Karena kami banyak. Saudara, sekali lagi saya terangkan. Orang marah belum tentu dikuasai setan. Tapi marah sampai berdosa. Begitu engkau katakan cerai. Roh kehancuran masuk kepadamu. You will destroy your family. Orang ini meninggalkan daerah kota Gerasa. Pergi ke kuburan-kuburan. Saudara, dunia orang mati. Tidak tahu ya di Indonesia memang suka mistik. Di Amerika itu dead man walking. Orang mati berjalan, zombie. Orang tanpa roh Allah itu zombie saudaraku. Mungkin naik Mercedes, mungkin pakai dasi, tapi tanpa roh Allah, zombie. Seperti binatang, tidak ada roh Allah. Kenapa orang takut datang ke hadirat Tuhan? Ada setannya saudara. Satu hari ada seorang gadis ditaksir seorang pemuda. Orang tuanya pinter saudara. Diajak ke gereja. Dan pemuda itu gelisah. Pemuda itu gelisah. Sebentar-sebentar keluar. Sebentar-sebentar keluar. Bukan karena takut mertua saudaraku. Tapi yang di dalamnya gelisah saudara. Dan orang tua berkata pada gadis ini. Eliminasi dia. Apa tanda orang waras? Bisa duduk di kaki Yesus. Ya, kalau ada wanita tidak suka ada di rumah, ya, para pemuda,
Ya, dia tidak suka di rumah, eliminasi dia juga. Amen. Haleluya. Lo kok diam saudaraku? Sebagai gembala saya berhak mengarahkan. Amin. Dan mereka minta izin. Jangan usir kami keluar dari daerah ini. Orang Gad menyembah berhala. Karena itu roh jahat punya hak atas mereka. Tapi suruhlah kami pergi ke babi-babi itu. Yesus berkata, oke. Perhatikan ini, tanpa izin daripada Yesus. Roh jahat yang isinya 6.000 tidak bisa ngapa-ngapain. Seringkali saudara, ketika kuasa kegelapan manifest, saya lihat ada seorang wanita berjalan di bawah kursi ini loh. Saudara, ahli manapun tidak bisa melakukannya. Siksak. Siksak masuk lubang kecil-kecil tuh loh. Sampai ke belakang, kalau ke sini lagi. Kuasa kegelapan ada roh piton. Piton ular sawah. Ular sawah itu kerjanya saudara, melingkari orang, taringnya tidak berbisa, dia bisa menelan sih, tapi yang sering dilakukan adalah mengikat. Ketika engkau seperti tidak bisa bergerak, ketika nafasmu mulai berkurang, nafas itu apa saudaraku? Spiritual man kita. Ketika kita tidak lagi tertarik pada hal-hal rohani, kita lebih tertarik pada hal-hal yang lain. Roh piton sedang menguasai Anda. Kuasa kegelapan, roh najis, roh teror, roh amarah, roh amok, saudara. Itu menguasai. Tapi ada kabar baik buat kita. Dia akan datang. Dan dia memberikan kelapangan kepada Gad. Dia akan seperti singa yang siap untuk menerkam. Lalu dia akan menerkam bagian daripada panglima. Dan Yesus sudah ngusir mereka. Mereka masuk ke dalam babi-babi. 2.000. Kalau 6.000 dibagi 2.000, masing-masing 3. Mereka itu rukun loh saudaraku. Amin. Kalau kita nggak bisa rukun, kita kalah sama setan. Setan tuh menghancurkan kita. Waduh saudara. Ya, dulu ada teman saya, saudara saya lah. Di depan rumahnya ada orang dari seberang Surabaya, jualan durian saudara. Oleh RT diusir. Nah, saudara, ketika diusir, dia tidak pergi. Dia bawa 7 saudaranya yang lain. Sehingga bukan durian lagi, tapi papaya, mangga, pisang, jambu. Segala buah-buahan ada di situ saudara. Saking rukunya, itu kekuatan mereka. Demikian juga dengan roh jahat. Saya pernah ngusir 7 roh jahat dari seorang pemuda. Nggak bertobat, malah dia cari gurunya belajar ilmu buat bunuh saya. Dia datang ke Surabaya, saudaraku. Dan dia datang. Saya mau tanya, ilmu apa kamu? Yang mati cuma anjingmu. Anjing saya itu mati. Lidahnya keluar dari semua lubang. Mata, hidung, telinga, mulut, dubur, kemaluan. Keluar darah. Mati saudara. Lalu kita layani dia. 70 roh jahat. Saya Kristen baru. Untungnya kita ada persekutuan. Jadi saya buat latihan satu-satu maju ke depan. Tapi waktu sampai ke Bali saudara. Pak Franky dan tim melayani seorang wanita muda. 300 roh jahat. Dari mana dia didapatkan? Waktu kita masih kebaktian di Kumbasari. Dia pura-pura jadi babysitter. Jangan curiga pada semua babysitter loh ya. Dan babysitter ini dia cuma pura-pura dia mau culik bayinya. Buat apa saudaraku? Dia harus makan kelingkingnya. Supaya ilmunya jadi kuat. Jadi harus dibunuh, ditanam. Ternyata sudah makan saudaraku. Dia asal Singaraja dari Buleleng sana. Saya tanya sama dia, rasanya bagaimana? Seperti mentimun katanya saudaraku. Makan dagingnya bayi seperti mentimun. Sudah jadi mayat loh. Itulah nekropolis. Kota orang mati.
Tapi kemudian saudara tahu semua terjun ke sana. Kalau saya perhatikan dalam pembacaan ayat ini, dia memohon pada Yesus. Dan memohon di situ parakaleo, artinya berdoa. Roh jahat memohon kepada Yesus. Jangan usir kami keluar dari daerah ini. Izinkan kami masuk ke babi-babi itu. Ada tamak, ada roh ketamakan. Ada marah, ada roh kemarahan. Ngerti ya? Kalau sudah nggak wajar itu, pasti itu roh jahat. Tapi dimulai dengan daging. Kemudian daging dikuasai kuasa kegelapan. Tapi kabar baiknya, dia akan memberikan kelapangan kepada God. Dia adalah ahli membebaskan. He's the master of deliverance. His name is Jesus. Tepuk tangan bagi dia, saudaraku. Keluarlah roh-roh jahat itu. Mati lemas di dalamnya. Roh jahat akan memberikan torment. Torment itu penyiksaan. Ada seorang pemuda, mulainya epilepsi. Lalu dimasuki roh jahat. Suka dibawa ke air, suka dibawa ke api. Orang tuanya menjelaskan. Suicide. Bunuh diri. Waktu itu ada grup kembar itu, Alex kembar bersaksi di sini. Gengnya 10 orang. Yang 9 mati semua, narkoba. Cuma dia atas anugerah Tuhan dia bebas. Salah satu temannya ketika dikuasai narkoba lompat dari atas mall sebab dikira kolam renang. Kalau hari ini Anda pernah terlibat narkoba dan Anda masih hidup hari ini, dia yang memberi kelapangan itu harus kita sembah, kita tinggikan. Alex cerita, 9 mati Pak Arifin, tinggal saya 1. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Ada kabar baik buat kita. Apapun kelemahan yang ada pada kita, Tuhan akan menggantikannya. Sebab dia adalah panglima kita. Dia bisa menggantikan victim jadi victor. Victim itu begini, victor begini. Semua kasih salam kemenangan. From victim to victor. Lalu orang itu yang tadinya telanjang. Jadi saudara, biasa ya, kadang-kadang ada yang membuat gagal fokus saudara. Duduk di depan, roknya bukan mini, mini. Dan yang di sini makin turun saudaraku. Pernah satu kali saudaraku, ini pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Di satu gereja kecil ada seorang ibu mimpin pujian. Saudara, ya itu tadi roknya makin ke atas. Dan dia sering angkat tangan dan minta ampun. Belum dicukur saudara. Jadi saya memandang ke atas. Oh Lord, you are beautiful. This one is not beautiful. Maka larilah penjaga-penjaga babi dan menciptakan hal itu di kota dan kampung-kampung. Lalu keluarlah orang melihat apa yang terjadi. Mereka datang pada Yesus dan melihat orang yang kerasuan itu apa? Duduk. Saya bisa duduk tenang? Lumayan. Lumayan waras maksudnya. Sudah berpakaian dan sudah waras. Waras di sini adalah sozo. Z-S-O-Z-O. Artinya sembuh rohani, jiwani, tubuhnya sembuh total semua. Bahkan saya percaya luka-luka yang tadi dipukuli batu, ketika ketemu Yesus sembuh total saudaraku. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Satu kali ada orang berdoa. Tuhan sembuhkan orang ini. Dari telapak kaki sampai ujung rambut. Saya lihat yang didoakan tidak ada rambutnya saudaraku. Tapi maksudnya sembuh dari atas sampai bawah. Amin. Dari atas sampai bawah itu rencana Tuhan. Sebab dia juru selamat. Dia raja yang baik. Dia sengaja datang ke pintu gerbang alam maut. Tapi sayang saudara.
Mereka selalu berkata, haleluya. Masih banyak yang seperti ini. Dan mereka menjadi lurah, mereka menjadi camat, mereka menjadi pendeta. Yesus tolong, tinggal di sini. Mereka mengusir Yesus. Sebab merugikan secara ekonomi. Usaha mereka hancur, saudara. Berapa banyak orang lebih sayang uangnya dari nyawanya. Satu hari saya ditelepon seorang wanita. Dari suaranya wanita muda. Beda tuh ya, wanita muda dengan wanita tua kan beda suaranya. Pak Arifin, tolong saya. Nah kenapa? Saya kerja, dia orang Denpasar, saudara. Saya kerja pada seorang cukong dan saya dilecehkan secara seksual. Ya keluar toh dari sana. Kalau perlu tinggal di gereja sini. Lalu gini, lalu saya makan apa? Lalu ditutup teleponnya. Karena zaman dulu itu bukan HP tapi telepon gini. Saya tidak bisa track dia ada di mana. Lalu saya makan apa katanya? Loh, ya makan nasi, Nduk. Amin. Sebaliknya saudara, saya ketemu di Jakarta. Seorang gadis muda, cantik. Bukan cantik, cuantik. Ya, berpendidikan tinggi. Pak, saya dilecehkan oleh bos saya. Saya tidak terima. Saya sudah dengar firman Tuhan tadi. Saya akan keluar. Saya tidak takut masa depan saya. Tuhan pelihara saya. Sebulan kemudian saya keluar ketemu dengan dia. Pak, saya sudah bebas merdeka. Saudara, lepaskan ikatanmu. Kapan itu saya ketemu dengan seorang ibu jadi istri nomor 2. Istri ada berapa sih saudara? Ya 1 toh. Istri saya yang pertama dan terakhir. Dia jadi istri-istrian dari seseorang. Memang kaya raya sih. Diambil keputusan. Dia keluar. Dia memerdekakan dirinya. Dia melepaskan segala belenggu. Itu orang waras saudaraku. Yang tidak waras. Tidak bisa duduk. Tidak bisa berpakaian. Pakaian itu jubah kebenaran saudaraku. Apakah jubah kebenaran? Pertanyaan, siapakah jubah kebenaran? Yesus itu jubah kebenaran. Amen. Telah waras. Lalu mereka memohon. Perkataan yang sama, pray. Supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Ada beberapa saudara harus memutuskan hubungan-hubungan yang tidak kudus. Beberapa saudara harus keluar daripada pergaulan yang tidak baik. Kemarin ada seorang wanita di tempat ini masuk persekutuan yang ngawur. Yang bilang Yesus itu setan. Loh kok bisa duduk mendengarkan seperti itu? Kalau saya langsung akan tangking orang itu. Harus Yeshua. Sebab Yesus itu katanya ini penghujatan betul. Di sampingnya Lucifer. Nah, kurang ajar saudaraku. Ada orang berkata pada saya, apa buktinya Yesusmu itu Tuhan? Dalam nama Yesus setan keluar. Panggil namanya nabimu, nenek moyangmu. Kalau bisa ngusir setan. Sebab roh jahat cuma takut. Kepada satu-satunya nama yang paling berkuasa. Nama Yesus Kristus. Kepada yang telah diberikan segala kuasa yang di langit dan di bumi dan di bawah bumi. Tapi hari ini Yesus mendekati engkau. Yang kau perlu lakukan adalah menyembah Dia seperti orang ini. Sebetulnya yang menyembah Dia itu adalah setan-setan, saudara. Engkau kenal Yesus? Setan pun juga kenal. Bahkan mereka gemetar. Berapa banyak orang Kristen sudah dengarkan firman Tuhan, warga kerajaan dengan firman Tuhan biasa aja. Bertobat saudara. Kapan itu ada seorang teman sakit asma. Dan dia baru memaki-maki bini muda dari ayahnya. Dikata-katai segala macam.
Lalu dia dengar firman Tuhan. Ini Jakarta, saudara. Dengar firman Tuhan bahwa kita, kalau ada Kristus dalam kita, kita akan mengampuni orang. Khotbah belum selesai. Dia berkata, Pak, aku tak pamit. Dia keluar naik taksi, pergi kepada wanita itu minta ampun. Saya bersaksi pada saudara, asmanya langsung waras, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yes, saya tidak peduli asma atau asmara. Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan ada di sini. Dan dia mau membebaskan saudara. Dia akan memberikan kelapangan kepada God. Dia akan terkampang 5 daripada iblis. Dia akan membebaskan kita. Dia memerdekakan kita. Dia tidak mau kita diinjak-injak oleh kuasa kegelapan. Yes, kita membuat keputusan keliru. Nenek moyang kita mengambil keputusan keliru. Tapi kita tidak selama-lamanya ada di bawah telapak kaki iblis. Iblis harus di bawah telapak kaki kita. Orang Kristen nggak tahu ya. Bahwa iblis itu ada di bawah telapak kaki kita. Dia tidak ada di tahta. Dia berkuasa tapi tidak maha kuasa. Hari ini mungkin dia merusak keluargamu. Mungkin ada roh najis, roh jahat, teror, bahkan pembunuh. Saya mau beri kesaksian tentang pembunuh. Satu hari saya waktu itu ke Jakarta, saya baru Kristen 2 tahun lah. Saya tidak tahu banyak, tapi saya baca Alkitab baru 2 kali, 1 tahun kan 1 kali. Lalu sampai di Jakarta, ada satu keluarga. Orang ini orang berpangkat, saudara. Kolonel Angkatan Darat, saudara. Saya masih ingat. Saya masih ingat, saudara. Segar seperti di pikiran. Dan istrinya cuma bisa nangis. Lalu mereka tuh cerita tentang anaknya. Anaknya ini bukan cuma bikin malu, tapi hutang kemana-mana. Sehingga karir bapaknya ini terhambat, saudara. Hutang kiri, hutang kanan, komandan papanya ditipu semua. Dan saya masih ingat hari itu, anak itu kok ya datang ke situ, saudara. Dia datang, begitu malu bapaknya, hati-hati. Ketika marah, engkau dikuasai kuasa kegelapan. Dia cabut pistol, saudara. Dia cabut pistol, istrinya teriak, ya, anaknya di situ. Saya mau ngapain? Masa saya bilang sebentar ya, saya telepon polisi militer. Tidak bisa, saudara. Orang sudah seperti itu. Saya lihat wajahnya berubah. Dia dikuasai oleh roh. Saat itu Roh Kudus menolong saya. Saya tangking dia. Yang di dalam Bapak ini. Dalam nama Yesus. Pembunuh, keluar. Saudara, yang di dalamnya adalah si pembunuh. Mendadak Bapak ini jatuh. Belak. Saya langsung rampas pistolnya, saudara. Dan anak itu lari. Saya mau beritahu. Murderer is a spirit. Dan dia adalah jenderalnya iblis. Tapi nama Yesus. Tidak bisa dengan konseling, saudaraku. Saat seperti itu mau apa? Tidak ada pelajaran di sekolah Alkitab tentang itu. Saya cuma katakan dalam nama Yesus. Pembunuh keluar. Pembunuh itu meninggalkan dia. Dan bapak itu akhirnya sadar. Dan dia duduk dan menangis. Dia tinggal tarik triggernya. Cah! Tugas daripada tentara melindungi masyarakat dan negara. Dia akan bisa langgar sumpahnya. Dan dia akan hidup di bawah kutuk. Tetapi saya mau beritahu buat saudara. Bahwa kutuk sudah dibebaskan, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu tambah apa-apa lagi. Tepuk tangan buat Yesus. Lah kemarin itu saudara, ada orang datang dan bilang, kamu ini masih ada bau kutuk, harus dibaptis lagi. Sebab kamu dibaptis dalam nama Yesus. Itu bukan nama Tuhan. Kok ya blow on, saudaraku. Minta dibaptisnya di sini lagi. Coba difoto, disebarkan. Pak Arifin percaya pengajaran sesat. Saya telepon satpam. Siapa saja
mau baptis tempat ini, bukan pejabat kita, tolak. Apapun alasannya. Udah jelas tegas saja saudara. Tetapi apabila engkau tidak tahu apa yang menimpa keluargamu adalah karena kuasa kegelapan. Tidak selalu sih, tapi kebanyakan kuasa kegelapan. Engkau gagal paham. Dan engkau akan diinjak-injak oleh gerombolan itu. Bayangkan pasukan dikuasai gerombolan. Kalau tentara kalah sama preman gimana saudaraku? Tapi Tuhan rencanakan. Bukan cuma pasukan dalam kita, tapi panglimanya. Ketika Yosua mau menyerang Yeriko, maka pada saat itu saudara, muncullah panglima bala tentara Tuhan, nyandang pedang. Bukan malaikat, tetapi panglimanya malaikat. Lebih dari panglima malaikat, Yesus sendiri. Yosua melepaskan kasutnya menyembah dia. Engkau kawan atau lawan? Nah kita mesti begitu. Sebagai anak Tuhan kita harus uji setiap roh. Uji setiap tawaran, uji setiap investasi, uji apa saja. Ujilah setiap roh. Sebab iblis itu penipu. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Anak-anak Tuhan makin beranjak dewasa. Tapi saya juga prihatin. Kok banyak ya bisa ditipu saudara. Kamu mesti dibawa kutuk. Mesti saya doakan. Hati-hati. Kalau ada orang berkata cuma dia bisa membebaskan. Pasti tidak dari Tuhan. Sebab nama Yesus. Saudara bisa pakai sendiri. Untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Yes. Mari kita pakai.